Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliano Bagas Saputra, NIM 20 130 340. Baiklah, saya dari kelas ATNB. Saya akan membuat video hukum pajak saya untuk memenuhi syarat ujian akhir semester saya. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, dimulai dari pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Nah, dari pengertian di atas tadi terdapat beberapa ciri-ciri pajak, yaitu yang pertama, iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, pembayaran biaya pengeluaran kolektif. Lalu setelah itu kita kembali lagi kepada unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak yaitu ada yang pertama ialah subjek pajak. Subjek pajak itu ada orang pribadi atau badan hukum. Orang pribadi atau badan hukum ini sebagai contohnya saya jelaskan yang seperti gambar di samping, itu pegawai, pengusaha. Lalu yang B ialah objek pajak. Objek pajak itu sesuatu yang dikenakan pajak. Objek pajak ini seperti kendaraan, mobil, penghasilan, rumah, atau bangunan. Lalu yang ketiga ialah tarif pajak. Tarif pajak ini ketentuan besar kecilnya pajak. Seperti yang di samping, penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajak itu 5%. 50 juta, sekian persen. Lalu kita kembali ke fungsi pajak. Fungsi pajak itu ya yang pertama ialah fungsi anggaran, atau bisa juga kita jelaskan dengan budgetair. Lalu yang kedua ialah fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini bahasa Inggrisnya ialah regularian. Lalu yang ketiga ialah fungsi stabilitas. Setelah fungsi stabilitas, setelah itu fungsi redistribusi pendapatan. Setelah itu kita beralih kepada syarat pemungutan pajak. Syarat yang pertama ialah syarat keadilan. Syarat keadilan ini ya harus adil dalam memungut pajak, tidak ada bolehnya pungli. Yang kedua ialah syarat yuridis. Syarat yuridis ini syarat yang sesuai dengan undang-undang untuk membayar pajak. Yang ketiga ialah syarat ekonomis. Syarat ekonomis, kita membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Yang keempat ialah syarat finansial. Syarat finansial ini teman-teman, syarat pemungutan pajak yang sesuai dengan finansial kita masing-masing. Lalu yang kelima ialah syarat kesederhanaan. Setelah ke syarat-syarat pemungutan pajak, kita beralih ke sistem pemungutan pajak. Yang pertama ialah Official Assessment System. Sistem ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Lalu yang kedua ialah Self Assessment System, yaitu memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Itu ialah penjelasan tentang Self Assessment System. Lalu yang ketiga ialah withholding system. Withholding system ini memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan pemerintah ataupun wajib pihak, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Setelah itu kita beralih kepada asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ini ada yang pertama ialah asas domisili. Menurut asas domisili ini ialah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia akan dikenakan pajak atas segala penghasilannya, baik penghasilan yang didapatkan di Indonesia maupun penghasilan yang didapatkan di luar negeri. Lalu selanjutnya ialah asas sumber.
Menurut asas ini, bagi siapapun yang memperoleh penghasilan di Indonesia akan dikenakan pajak sekalipun tempat tinggalnya di luar negeri. Begitu asas sumber. Misalnya kita tinggal di Indonesia, misalnya kita berpenghasilan di Indonesia lalu kita tinggalnya di luar negeri, maka kita akan terkena pajak juga. Lalu yang ketiga ialah asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan kebangsaan wajib pajak. Lalu setelah beralih ke yang tadi, kita sekarang ke yang macam-macam pajak. Berdasarkan sistem pemungutannya, yaitu ada pajak langsung. Pajak langsung ini seperti pajak kendaraan, pajak penghasilan, rumah atau bangunan. Lalu yang kedua ialah pajak tak langsung. Pajak tak langsung ini seperti kita membayar makanan di minimarket dan lalu keluar bilnya. Itu juga termasuk pajak tak langsung. Lalu macam-macam pajak yang berdasarkan lembaga pemungutan. Yang pertama ialah pajak pusat. Pajak pusat ini disetorkan. Lalu pajak daerah. Pajak daerah ini juga disetorkan. Seperti pajak reklame, pajak kendaraan, pajak dari lembaga-lembaga lainnya. Macam-macam pajak berdasarkan sifatnya ialah yang pertama pajak subjektif. Lalu yang kedua ialah pajak objektif. Hanya itu saja. Tarif pajak. Tarif pajak progresif. Persentase pajak semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Sampai dengan 50 juta tarif pajaknya yaitu 5%. 50 juta sampai dengan 250 juta 15%. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang hutang pajak. Sifat hutang pajak dapat dipaksakan dan bersifat unilateral. Oleh karena itu, Fiskus dapat mengupayakan berbagai cara menurut hukum yang pantas untuk penagihan hutang pajak. Selanjutnya ialah kapan timbulnya hutang pajak, yaitu berdasarkan RAO menuat dasar untuk semua pajak Jerman sebelum Perang Dunia Kedua. Profesor Andriani menganut bahwa hutang pajak telah timbul karena undang-undang. Demikian juga pendapat Hoogret sebagai hakim terakhir dan tertinggi di Belanda juga berpendapat demikian. Dengan kata lain, undang-undang telah memunculkan Tetbestän. Tetbestän adalah dasar pengenakan pajak, yaitu keadaan-keadaan tertentu dan atau peristiwa-peristiwa maupun perbatasan-perbatasan tertentu. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari mengenai video hukum pajak. Mungkin kalau ada salah saya mohon maaf karena banyaknya kekurangan dalam pengeditan video. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.